Peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang pecah di tengah gelombang reformasi itu menuntut mundur Presiden Soeharto. Hingga kini masih meninggalkan jejak sejarah kelam berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Di antara pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 ini adalah aksi teror penyerangan terhadap etnis Tionghoa. Kisah kali ini, Kang Maman akan membawakan cerita yang dibagikan Baraya KMS, di mana almarhum budenya dulu pernah bercerita semasa hidupnya majikannya yang beretnis Tionghoa pada saat itu dijarah hingga mengalami kebangkrutan. Namun setelah itu mereka melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai. Nak Budi, Nak Susi, di Kemukus, ritual yang harus dilakukan oleh para peziarah adalah melakukan hubungan badan. Kaget Susi mendengar itu. Kalau Tony hanya diam. Bentar Mbah, maksudnya Mbah Karno hubungan badan suami istri Mbah? Iya Nak Susi, hubungan badan suami istri. Namun yang jadi syarat utamanya haruslah dengan pasangan yang bukan pasangan resmi. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mei 1998. Peristiwa kerusuhan yang terjadi di berbagai kota di negara kita menjadi titik balik kehidupan baru bagi seluruh warga Indonesia. Dampak dari kerusuhan di bulan Mei waktu itu begitu besar dari sisi ekonomi dan segala sisi lain kehidupan. Betul-betul membuat hancur, meluluh lantakan tatanan kehidupan yang sudah ada. Korban kerusuhan yang kebanyakan adalah warga keturunan etnis Tionghoa yang pada waktu itu menjadi simbol kesenjangan sosial di masyarakat, mengakibatkan banyaknya jatuh korban, dijarah, disakiti. Begitu berat penderitaan saudara-saudara kita dari kalangan mereka. Di kota Solo sana, ada sepasang suami istri yang bernama Susi Tan dengan suaminya Budi Hartono. Pasangan warga keturunan yang mungkin di zaman saat ini lebih kita kenal dengan istilah Cindo, adalah pemilik usaha konveksi di Solo sana yang ikut terdampak kerusuhan pada bulan Mei waktu itu. Susi Tan dan Budi Hartono mempunyai usaha konveksi yang cukup maju. Karyawannya puluhan orang. Hasil produksinya disalurkan ke pasar-pasar di sekitaran kota Solo dan kota-kota terdekat. Waktu kerusuhan terjadi di lokasi konveksi yang merangkap dengan tempat tinggal waktu itu, ada dua karyawan suami istri yang bernama Doyok dan Wina.
Waktu itu produksi sedang libur. Budi dan Susi sedang beristirahat di bagian rumah belakang. Sedangkan Doyok dan Wina sedang beberes di lokasi tempat produksi. Mereka berempat sama sekali tak menyangka kalau tengah hari itu konveksi yang mereka tinggali menjadi salah satu sasaran amukan massa. Ketika itu Doyok sedang menyapu di halaman rumah. Dia kaget mendengar suara teriakan hiruk-pikuk puluhan bahkan mungkin ratusan massa dari kejauhan. Doyok sempat terdiam. Ini ada apa? Wina, coba kamu sini, Win, teriak Doyok. Wina pun lantas keluar. Ada apa, Mas? Win, coba kamu dengar. Itu ada keributan apa? Wina dan Doyok yang memang tak tahu menau tentang peristiwa yang akan menimpa mereka. Karena selama ini Wina dan Doyok pun tinggal bersama dengan majikan mereka. Wina dan Doyok lantas keluar dari area konveksi. Begitu keluar, mereka kaget melihat puluhan massa, ratusan massa sambil terus berteriak mengarah ke lokasi konveksi. Loh, mas, ada apa, Mas? Ada apa? Teriak Doyok. Namun tak dihiraukan. Ratusan massa langsung masuk menggeruduk ke konveksi tempat mereka berdua mengais rejeki. Bahkan di antara kumpulan massa itu ada beberapa orang juga sesama karyawan anak buahnya Budi. Doyok dan Wina hanya bisa diam, tak bisa berbuat apa-apa. Begitu orang-orang datang langsung melakukan pengrusakan. Sebagian menerobos masuk ke dalam, menjarah, mencari barang-barang berharga. Namun yang jadi kekhawatiran Wina dan Doyok adalah nasib kedua majikan mereka. Untungnya ketika ratusan massa datang menggeruduk dan melakukan pengrusakan, Budi dan istrinya Susi itu sudah ada di luar area konveksi. Begitu mendengar orang-orang menggeruduk masuk ke konveksi mereka, ke tempat tinggal mereka, Budi yang sempat mendengar kabar dari rekannya beberapa hari lalu sudah melakukan persiapan, mengambil dan menyimpan, mengamankan barang-barang berharga miliknya. Selesai dijarah dan dihancurkan, konveksi pun dibakar. Ketika asap mengepul, Budi dan Susi sudah cukup jauh dari lokasi mereka. Mereka berdua pun selamat. Namun Wina dan Doyok, selepas api reda di malam hari, konveksi sudah hancur luluh lantak, masuk ke dalam mencari-cari keberadaan majikan mereka. Setelah cukup lama menyisir bagian-bagian bangunan, mereka berdua bingung karena tidak menemukan bekas-bekas jejak kedua majikannya. Wina dan Doyok pun hanya bisa berharap kalau kedua majikannya yang sudah diikuti mereka bertahun-tahun aman dan selamat dari kerusuhan yang sedang terjadi. Singkat cerita, ternyata Budi dan Susi menyelamatkan diri, menjauhkan diri, mencari perlindungan ke sesama warga keturunan. Mereka semua bersembunyi di sebuah tempat yang cukup terpencil sambil menunggu situasi reda. Hampir 1 tahun Budi dan Susi tidak muncul ke permukaan. Dalam arti
tidak kembali ke daerah Solo tempat tinggalnya. Barulah di awal tahun 1999, Budi berani masuk kembali ke kota Solo. Selepas sampai di Solo, yang pertama kali didatangi adalah reruntuhan rumah dan konveksinya. Di situ Budi pun begitu sedih. Dia sempat bertanya-tanya di kepala, apa kesalahannya? Karena selama ini, seumur hidupnya, Budi dan Susi selalu baik kepada siapapun. Bahkan menganggap semua karyawan yang bekerja di konveksinya sudah seperti anggota keluarga. Namun apa daya, Budi dan Susi hanya bisa pasrah. Dengan sisa harta benda yang dimiliki, Budi pun memilih untuk pergi ke sebuah pedesaan di dekat lereng Gunung Lawu. Di situ, Budi dan Susi pun membeli sebuah rumah yang begitu sederhana. Mereka hanya hidup dari uang tabungan yang disimpan, hasil penjualan emas dan perhiasan lain untuk menyambung hidup. Budi dan Susi belum mau dan belum ada pikiran untuk memulai kembali usahanya. Sebelum terjadi kerusuhan di bulan Mei, beberapa pelanggan rekan-rekan usaha Budi itu banyak yang biasa mengambil barang terlebih dulu, sedangkan uang dilunasi kemudian. Jadi banyak orang-orang pedagang-pedagang yang ngutang ke Budi waktu itu. Budi pun berniat mencoba mendatangi orang-orang yang punya sangkutan uang kepada dirinya. Namun apa daya, bukannya uang yang dia dapat, justru cacian dan hinaan yang Budi terima. Budi pun kembali ke rumah kecilnya, melaporkan itu semua kepada Susi, sang istri. Susi pun hanya bisa meminta Budi bersabar, menunggu waktu yang tepat untuk kembali bangkit, meniti kehidupan baru. Karena pasca kerusuhan, situasi perekonomian belum stabil saat itu. Bahkan kalau kita menilik sejarah ke belakang, dampak kerusuhan Mei 1998, bahkan sebelumnya, situasi itu hampir mirip dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang hancur begitu parah. Pengangguran di mana-mana. Banyak pabrik dan perusahaan yang melakukan PHK. Dan semoga saja kerusuhan di Mei 1998 tidak terjadi di tahun ini. Kita semua harus saling berupaya menjaga dan mencegah agar sampai peristiwa kelam yang dulu terjadi tidak terulang di zaman ini. Singkat cerita, setelah beberapa tahun pasca kerusuhan, tepatnya di awal tahun 2000, situasi keuangan Budi dan Susi semakin menipis. Mereka betul-betul menderita. Makan pun mereka irit, tidak seperti dulu. Sampai akhirnya Budi dan Susi saat itu sedang bertemu dan berbicara dengan salah satu saudara jauh mereka yang sengaja datang berkunjung karena khawatir dengan kondisi Budi beserta istri. Saudara Budi ini sama-sama terkena dampak dari kerusuhan Mei saat itu. Cuman lebih bernasib mujur karena tinggal di kota yang tidak terjadi kerusuhan parah. Dari saudara Budi inilah Budi mendapatkan petunjuk
untuk menjadi titik tolak balik kebangkitan di kehidupannya. Dari saudara Budi yang bernama Tony, Budi disarankan untuk menemui seseorang yang bernama Mbah Karno. Mbah Karno ini, menurut Tony, adalah seorang praktisi, seorang spiritualis, seorang dukun yang netral, tidak memandang orang dari ras atau suku. Dan dari Mbah Karno ini pula lah Tony bisa cepat bangkit perekonomiannya, bisa bangkit usahanya. Budi pun bertanya, "Ton, memang apa yang kamu dapatkan dari si Mbah Karno ini? Ada hubungan apa si Mbah Karno ini dengan kebangkitan usaha kamu, Ton?" "Begini, Bud, terus terang saja, kondisiku walau agak mending dari kamu, tetap saja kita yang biasa hidup kaya, banyak uang, pasti terpuruk dengan situasi yang dulu kita alami pasca kerusuhan di bulan Mei. Dari Mbah Karno lah saya bisa bangkit seperti ini, Bud." Budi pun makin penasaran. Bahkan Susi ikut dia memperhatikan pula. "Maksud kamu apa, Ton?" "Begini, Bud, coba kau ikuti jejakku saja. Kau temui si Mbah Karno. Nanti Mbah Karno akan membimbing kamu, Bud." "Membimbing? Apa dia ahli ekonomi?" "Bukan, Bud, bukan ahli ekonomi. Tapi si Mbah Karno ini nanti bisa bimbing kamu buat ikut pesugihan. Dari pesugihan lah, Bud, saya bisa bangkit seperti ini, Bud." "Pesugihan? Yang bener kamu, Ton?" Bener, Bud. Dari pesugihan lah sumber semua harta yang saat ini saya punya. Sumber kesuksesan usaha saya, Bud." Budi pun makin penasaran dan agak tertarik. "Pesugihan apa, Ton? Pesugihan apa yang kamu jalani atas bimbingan si Mbah Karno?" "Terus terang saja, Bud, saya diantar Mbah Karno ke Gunung Kemukus. Dari Gunung Kemukus lah, Bud, 7 bulan lalu berturut-turut saya melakukan ritual hingga bisa bangkit seperti saat ini. Cobalah, Bud, kau temui si Mbah Karno. Alamatnya akan kuberikan kepadamu," ucap Tony. Budi pun sempat terdiam. Dia dulu memang sempat mendengar tentang Gunung Kemukus yang menjadi tujuan orang-orang melakukan ritual berziarah. Namun baru tahu lebih jelasnya tentang sisi lain Gunung Kemukus dari si Tony, yang ternyata sudah terlebih dulu ritual ke sana. Tony pun lantas menuliskan alamat tempat tinggal si Mbah Karno di sebuah selembar kertas yang Budi terima sambil menatap lekat ke tulisannya Tony. "Sudah, Bud, kau pikirkan saja dulu. Tapi saranku, lekas-lekaslah kau temui Mbah Karno agar kalian berdua bisa hidup lebih baik daripada saat ini. Siapa tahu konveksi kalian bisa bangkit kembali, bahkan lebih maju daripada dulu. Aku pamit dulu, Bud. Anak istriku sudah menunggu," ucap Tony berpamitan pada waktu itu. Singkat cerita, Budi pun melepas kepulangan Tony, sahabatnya. Selepas Tony pulang, Budi berdiskusi dengan Susi, sang istri. "Sus, apa mungkin kita harus temui saja si Mbah Karno seperti yang disarankan sama si Tony?" "Aku ya terserah kamu sajalah. Mau nemuin Mbah Karno atau siapapun terserah. Yang penting
kita bisa bangkit lagi kayak dulu, Bud. Kita bisa hidup kayak dulu lagi, Bud. Aku tak terpikir gimana caranya agar usaha kita bisa bangkit. Jangankan modal, untuk makan pun sekarang kita kesusahan. Keluh Susi kepada Budi. Budi pun hanya diam sambil berpikir begitu keras. Malam yang sudah mulai larut, akhirnya Budi dan Susi pun memutuskan untuk istirahat saja, melanjutkan kembali diskusi mereka keesokan paginya. Alamat yang diserahkan Tony kepada Budi ternyata masih ada di sekitaran kota Solo. Budi pun agak ragu di awalnya. Namun setelah berdiskusi panjang dengan Susi, akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk ke Solo menemui si Mbah Karno sambil menengok reruntuhan konveksi mereka. Takutnya dikuasai oleh orang-orang yang berniat jahat. Untungnya surat-surat tanah bangunan semua masih ada di tangan Susi dan Budi. Singkat cerita, pergilah Budi dan Susi waktu itu menuju ke rumahnya Mbah Karno. Cukup lama, seharian itu mencari-cari tempat tinggal si dukun. Akhirnya dibantu salah satu warga di daerah sana. Budi dan Susi pun diantar menuju ke rumah si Mbah Karno. Sesampainya di rumah Mbah Karno, Budi dan Susi langsung menceritakan apa maksud tujuan mereka, yang diarahkan langsung oleh Tony, orang yang dulu dibantu pula oleh Mbah Karno. Oh, jadi Cici sama Koko ini mau ngikuti jejak si Tony. Iya, Mbah. Saya berdua ingin mengikuti jejak si Tony, Mbah. Terus terang saja, Mbah, dampak dari kerusuhan dulu masih saya alami hingga saat ini, Mbah. Hancur hidup saya dan istri, Mbah. Tolonglah, Mbah. Antarkan kami, tuntun kami menapaki jejak Tony yang sudah terlebih dulu datang ke Kumukus sana, Mbah. Mbah Karno pun hanya tersenyum sambil berdiam diri. Dia tak berbicara, hanya saja matanya menatap tajam. Bergantian ke wajah Budi, bergantian ke wajah Susi, sampai membuat Budi dan Susi cukup risih dipandangi seperti itu oleh Mbah Karno. Setelah hampir 15 menit lamanya, Mbah Karno hanya menatap lekat ke arah mereka berdua. Barulah Mbah Karno menarik napas yang cukup dalam. Begini saja. Kalau memang kalian sudah yakin ingin datang ke Kemukus seperti si Tony, si Mbah siap membimbing dan menuntun kalian. Tapi, apa kalian tahu apa yang dilakukan Tony di Kemukus? Waduh, kalau masalah itu kami berdua memang tak tahu, Mbah. Memang ritual macam apa, Mbah, yang harus kita lakukan di Kemukus sana, Mbah? Ya, ritual di Kemukus sebenarnya tidak berat. Bahkan mungkin itu menjadi kesenangan tersendiri buat sebagian orang. Loh. Maksudnya Mbah Karno ini apa ya, Mbah? Kesenangan macam apa, Mbah? Nak Budi, Nak Susi, di Kemukus, ritual yang harus dilakukan oleh para peziarah adalah melakukan hubungan badan. Kaget Susi mendengar itu. Kalau Tony hanya diam. Bentar, Mbah. Maksudnya Mbah Karno hubungan badan suami istri, Mbah? Iya, Nak Susi. Hubungan badan suami istri. Namun, yang jadi syarat utamanya,
haruslah dengan pasangan yang bukan pasangan resmi. Terbelalak seketika Susi mendengar penjelasan dari Mbah Karno. Mereka tak menyangka, ternyata pasangan untuk melakukan ritual hubungan badan di Gunung Kemukus haruslah pasangan yang bukan pasangan resmi. Susi dan Budi pun saling pandang, menatap penuh tanda tanya. "Bud, bagaimana ini, Bud?" "Sudahlah Susi, toh ini hanya sementara, iya kan, Mbah?" "Iya, cuma selama melakukan ritual di Kemukus saja. Selepas selesai ritual di Kemukus, ya tidak perlu lagi melakukan hal seperti itu," ucap si Mbah Karno, menenangkan gejolak perasaan di hatinya Susi. Susi pun menunduk diam. Pikirannya berkecamuk. Apakah dia rela membagi suaminya dengan perempuan lain? Dan apakah Budi rela pula membiarkan dirinya dinikmati lelaki lain? Di tengah Susi yang sedang diam menunduk seperti itu, Budi pun menepuk pundak Susi, meremas dengan lembut. "Sus, sudahlah, jangan terlalu kau pikirkan. Ini hanya sementara, Sus, tak selamanya. Dan hal itu pun tak akan merubah rasa cinta dan sayangku kepadamu, Sus. Walau kau nanti digauli lelaki lain, aku tak akan cemburu, Sus. Dan aku tak akan pernah membuang kamu. Sampai kapanpun dan apapun yang terjadi nanti, kau tetap istriku, Sus," ucap Budi sambil tersenyum penuh arti. Senyumannya begitu menenteramkan hati Susi. Sedangkan Mbah Karno hanya diam memperhatikan interaksi pasangan suami istri Cindo di hadapannya. "Bagaimana? Apa kalian mau? Kalau mau, Simba akan menuntun dan membimbing kalian. Karena itu pula lah yang dilakukan oleh Tony." Setelah memantapkan hati, Susi pun akhirnya setuju dengan ritual nyeleneh yang harus mereka lakukan setibanya nanti di Gunung Kemukus sana. Selepas suami istri ini sepakat, lalu Mbah Karno pun kembali menyambung pembicaraannya. "Begini, kalau kalian sudah setuju, 2 minggu lagi, hari Kamis malam Jumat Pon, datanglah kemari. Kita nanti bersama-sama ke Sragen. Kita ke Kemukus untuk melakukan ritual pesugihan." "Baik, Mbah. Kalau memang seperti itu, hari Kamis nanti saya datang kembali bersama Susi, istri saya, Mbah." "Bagus. Masalah pasangan kita nanti cari di Kemukus saja. Karena setahu Mbah, pasca kerusuhan Mei 98, banyak pasangan-pasangan yang melakukan hal sama seperti yang akan kalian berdua lakukan." Jadi, kata si Mbah Karno, kondisi Gunung Kemukus pasca kerusuhan Mei 98 itu bukannya sepi, malah makin rame. Seperti saat ini juga. Menurut beberapa orang yang cukup dekat dengan Akang, yang kebetulan tinggal di beberapa lokasi yang sering dijadikan tempat pesugihan, mereka berkata kalau intensitas kunjungan peziarah itu semakin banyak. Makanya inilah salah satu hal yang membuat Akang berpikir, apa mungkin akan seperti dulu. Bangkitnya aliran hitam, bangkitnya kesesatan. Tapi tidak bisa dipungkiri pula, saat ini sudah mulai menginjak akhir zaman. Kebajikan akan mulai luntur, tersisihkan oleh kebatilan. Lalu, perihal Gunung Kemukus, perlu kalian semua ketahui, konotasi
atau paradigma negatif sudah melekat begitu erat puluhan tahun lamanya tentang Gunung Kemukus yang menjadi tempat ritual bebas. Bahkan kegiatan bebas berdalih ritual di Gunung Kemukus itu sudah terkenal sampai ke mancanegara. Siapa sih yang tak tahu Gunung Kemukus? Namun, yang tidak sebagian orang ketahui tentang sosok yang menjadi sentral titik kunjungan di Gunung Kemukus, yang merupakan sosok keturunan langsung dari Raja Majapahit yang terakhir, Pangeran Samudro. Beliau itu adalah seorang ulama, kiai kalau saat ini, sunan atau wali zaman dulu, penyebar agama, sosok pendakwah, seseorang yang mensyiarkan agama Islam kepada orang-orang yang belum mengenal keislaman. Pangeran Samudro adalah salah satu anak dari Prabu Brawijaya kelima, lahir dari salah satu selir Prabu Brawijaya. Ketika runtuhnya Majapahit, diganti dengan munculnya Kesultanan Demak Bintoro dengan 9 wali yang menopang di belakang Kesultanan Demak waktu itu. Pangeran Samudro dengan rombongannya datang ke Demak karena masih ada ikatan keluarga kuat dengan Raden Patah, Sultan Demak pada waktu itu. Raden Patah sendiri keturunan langsung juga dari Prabu Brawijaya. Tentunya Pangeran Samudro yang merupakan saudaranya diterima begitu baik. Saat itu, dalam rombongan pengiring Pangeran Samudro, ikut pula salah satu selir ayahandanya yang bernama Raden Ayu Ontrowulan. Ikut dalam rombongan pengiring Pangeran Samudro, diam di Demak untuk menimba ilmu agama Islam. Di Demak Bintoro di masa lalu, Pangeran Samudro belajar ilmu agama dibimbing langsung oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Selepas cukup lama dibimbing oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, Pangeran Samudro diutus oleh Kanjeng Sunan Kalijaga menuju ke daerah lereng Gunung Lawu. Sambil selama di perjalanan menimba ilmu pula kepada para ulama-ulama yang ditemui oleh Pangeran Samudro. Saat itu, yang dituju oleh Pangeran Samudro adalah sebuah pesanggrahan di lereng Lawu yang dipimpin oleh Kiai Ageng Gugur, salah satu pembesar di Majapahit masa lalu. Ada misi pula dari Kanjeng Sunan kepada Pangeran Samudro, yaitu untuk menjalin kembali tali silaturahmi dengan para kerabat-kerabat Majapahit yang dulu sempat tercerai-berai pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Dan Kiai Ageng Gugur, pemilik pesanggrahan di lereng Lawu, adalah salah satu pembesar Majapahit pula. Sepanjang perjalanan ke lereng Lawu, Pangeran Samudro berguru kepada beberapa ulama yang semuanya berasal dari Demak juga, lalu menghabiskan waktu di pesanggrahannya Kiai Ageng Gugur. Singkatnya, Pangeran Samudro yang waktu itu ditemani 2 orang pengawal selesai menimba ilmu di tempatnya Kiai Ageng Gugur dan berencana untuk kembali ke Demak Bintoro. Sepanjang perjalanan, Pangeran Samudro beserta dengan 2 pengawalnya selalu singgah beristirahat di lokasi-lokasi yang mereka temui sambil menyebarkan agama Islam. Satu ketika, Pangeran Samudro dalam perjalanan pulang ke Demak Bintoro, dia tiba di sebuah desa yang bernama Desa Jenalas. Di situ,
ada seorang ulama yang bernama Kiai Kamaliman. Salah satu kiai dari Demak Bintoro juga yang tinggal di desa Jenalas dan menyebarkan agama Islam. Dari desa Jenalas, Pangeran Samudro melanjutkan kembali perjalanannya. Tiba di sebuah dukuh atau pedukuhan, pedesaan, pemukiman yang dikenal dengan nama Dukuh Kabar. Tepatnya saat ini adalah Desa Bogorame, Kecamatan Gemolan. Di situ ketika sampai di Dukuh Kabar, Desa Bogorame, Pangeran Samudro jatuh sakit. Sampai beliau harus beristirahat di sana cukup lama. Selepas agak membaik tubuhnya, Pangeran Samudro pun melanjutkan kembali perjalanannya. Lalu setibanya di Dukuh Doyong, Kecamatan Miri saat ini, di situ pun Pangeran Samudro kembali jatuh sakit. Bahkan sakitnya teramat begitu parah. Pangeran Samudro tak kuasa lagi melanjutkan perjalanan. Maka dari itu, Pangeran Samudro akhirnya mengutus pengiringnya, pengawalnya, untuk pulang terlebih dulu ke Demak dan mengabarkan kepada Sultan Demak pada masa itu. Mengabarkan tentang kondisi Pangeran Samudro yang tidak bisa lagi melakukan perjalanan pulang. Maka Kanjeng Sultan saat itu pun berkata, apabila Pangeran Samudro meninggal, maka harus dikebumikan di sebuah gunung atau bukit yang tak jauh dari Dukuh Doyong. Maka ketika si pengawal ini kembali pulang menemui Pangeran Samudro, Pangeran Samudro pun tak lama langsung meninggal dunia. Lalu oleh para pengiring dan warga di Dukuh Doyong, Pangeran Samudro pun dikebumikan di bukit yang saat ini dikenal dengan nama Gunung Kemukus. Karena aturannya dulu, seorang pembesar keturunan kerajaan harus dikebumikan, dimakamkan di lokasi yang lebih tinggi daripada kuburan atau makam orang biasa. Maka kalau di daerah Jawa sana, kuburan-kuburan para raja di masa lalu itu pasti lokasinya kalau tak di atas gunung, ya di bukit. Singkat cerita, selepas kematian Pangeran Samudro, seorang pendakwah, seorang murid Kanjeng Sunan Kalijaga, kabar kematian itu pun sampai pula ke Dewi Ontrowulan, ibu tirinya Pangeran Samudro, yang dulu ikut dalam rombongan yang mengiringi Pangeran Samudro ke Demak. Kematian Pangeran Samudro tentunya membuat Dewi Ontrowulan terpukul begitu keras. Batinnya tergoncang. Raden Ayu Ontrowulan pun pergi ke Kemukus, berziarah, bertakziah ke makam Pangeran Samudro. Setibanya di kuburan Pangeran Samudro, sang ibu tiri Nyimas Ayu Ontrowulan, dia menangis memeluk pusara Pangeran Samudro. Tak rela sang pangeran meninggal dunia. Namun setelah cukup lama menangis memeluk pusara sang pangeran, Dewi Ontrowulan pun mulai bisa legowo melepas kepergian Pangeran Samudro. Lalu Dewi Ontrowulan pergi ke bawah menuju ke sebuah sendang, mensucikan diri di sana, lalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai akhirnya Dewi Ontrowulan pun memutuskan menetap di Gunung Kemukus sampai akhir hayatnya. Itu adalah riwayat sejarah asli Pangeran Samudro.
Sedangkan titik awal mula penyelewengan sejarah, penistaan terhadap sosok Pangeran Samudro adalah salah pahamnya orang akan wasiat terakhir Pangeran Samudro. Sebelum kematiannya, Pangeran Samudro sempat memberikan wasiat, sing sopo duwe panjongko marang samubarang kang dikarepke, bisane kelakoniku kudu sarono pawitan temen. Mantep ati kang suci, ojo selewang sliweng, kudu mindeng marang kang katuju. Cedakno demene koyo dene yen arep nekani marang panggonane. Yang artinya, barang siapa berhasrat atau punya tujuan untuk hal yang dikehendaki, maka untuk mencapai tujuan harus dengan kesungguhan, mantap, dengan hati yang suci, jangan serong kanan kiri, harus konsentrasi pada yang dikehendaki atau yang diinginkan. Dekatkan keinginan seakan-akan seperti menuju ke tempat kesayangannya atau kesenangannya. Nah, dari kata demenan inilah yang disalahartikan. Disalahartikannya, kata demenan dalam bahasa Jawa itu berarti kekasih yang bukan pasangan resmi. Entengnya selingkuhan atau orang lain. Dan itulah yang jadi alat bangsa jin yang datang membisikkan kepada para dukun, para spiritualis, memberi kabar, menduplikasi wasiat dari Pangeran Samudro, yang apabila orang punya keinginan, ingin sugih, ingin kaya raya, ingin naik jabatan, ingin bangkit usaha, datang ziarah ke Kemukus, ke Pangeran Samudro dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami ataupun istri. Nah, bisikan setan seperti itu disampaikan oleh para dukun kepada orang-orang yang meminta bantuan mereka, sampai terciptalah penistaan terhadap Pangeran Samudro, di mana orang-orang datang berziarah ke Kemukus, melakukan ritual bebas untuk mendapatkan harta kekayaan. Dan hal seperti ini pun terjadi pula di tempat-tempat keramat lain. Sungguh biadab mereka, kurang ajar, menistakan Pangeran Samudro dan Nyimas Ayu Ontrowulan. Mereka berdua orang-orang solih, penyebar agama Islam, dinistakan seperti itu oleh para dukun, wali-walinya setan, melakukan ritual nyeleneh di Gunung Kemukus. Maka kita yang sudah mengetahui apa sebenarnya di Kemukus itu, kita ingatkan keluarga, anak keturunan, saudara, tetangga, kenalan, agar mereka tahu Kemukus itu bukan tempat ritual pesugihan. Di Kemukus adalah tempat pusaranya seorang penyebar agama Islam, orang terhormat, orang suci, yang semasa hidupnya menghabiskan sisa umur mengabdikan diri di jalan Allah, agar hilang dan sirna kegiatan-kegiatan tak wajar di Gunung Kemukus sana. Dan untungnya kita harus bersyukur pihak pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya bergerak begitu cepat beberapa tahun lalu, membersihkan area Gunung Kemukus dari orang-orang seperti itu. Walaupun masih saja ada yang melakukan ritual seperti itu
walau tidak langsung di lokasi dekat makam Pangeran Samudro. Kembali kepada Budi dan Susitan. Budi dan Susi selepas menyepakati hari dengan Mbah Karno, Kamis tengah hari mereka berdua langsung menuju ke rumahnya Mbah Karno. Lantas dipimpin Mbah Karno, Susi dan Budi pun langsung berangkat ke Sragen. Sepanjang perjalanan, Mbah Karno mengatakan, "Budi, Susi, sesampainya nanti kita di Gunung Kemukus, menjelang maghrib, kalian berdua harus mandi di Sendang Ontrowulan untuk mensucikan diri sebelum menghadap berziarah ke makomnya Pangeran Samudro. Lalu, apa tak perlu kita menyiapkan sesaji, Mbah? Masalah sesaji, nanti sudah banyak di Kemukus sana. Kita tinggal beli. Ikuti saja Mbah. Sesampainya di Kemukus, kalian hanya cukup mengikuti Mbah kemanapun. Nanti Mbah sendiri yang mengatur semuanya," ucap si Mbah Karno. Singkat cerita, sampailah di Gunung Kemukus, yang sampai saat ini masuk ke daerah Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Sesampainya di Gunung Kemukus, Mbah Karno mengajak Budi dan Susi istirahat di sebuah warung, di mana si pemilik warung ini ternyata sudah begitu akrab dengan Mbah Karno. Mbah Karno pun bilang kalau di warung itulah Mbah Karno selalu transit membawa setiap orang yang mau melakukan ritual di Gunung Kemukus. Susi dan Budi pun istirahat memesan minuman dan makanan. Sedangkan Mbah Karno meminta si pemilik warung untuk menyediakan segala jenis sesaji untuk ritual nanti malam. Sesaji seperti umbo rampe dan sejenisnya disiapkan langsung si pemilik warung pada waktu itu. Cukup lama mereka bertiga menunggu di warung sampai ketika hari sudah mulai gelap. Di kejauhan sana azan pertanda maghrib sudah terdengar. Lalu Mbah Karno pun menuntun Budi dan Susi menuju ke Sendang Ontrowulan. Di perjalanan, berjalan menuju ke arah Sendang, Budi pun bertanya ke Mbah Karno, "Mbah, ini bagaimana, Mbah? Kita kan belum dapat pasangan, Mbah." "Tenang saja. Menurut apa yang Mbah ketahui, biasanya nanti di Sendang Ontrowulan itu ada pasangan juga seperti kalian yang mencari pasangan untuk ritual. Sudahlah, jangan kalian pikirkan. Semua sudah ada di kepalanya Mbah Karno." Budi pun hanya bisa menurut. Singkatnya, ketika sampai di area dekat Sendang Ontrowulan, yang dulu belum dibangun seperti saat ini, Budi dan Wina pun melihat ada sekitar 10 pasang laki-laki dan perempuan yang sedang bergantian menunggu untuk mandi di sendang tersebut. Di situ pun terlihat ada seorang lelaki tua yang merupakan juru kunci Sendang Ontrowulan. Di tengah Budi dan Susi memperhatikan orang-orang atau pasangan yang akan berziarah, pandangan Budi pun tertuju ke pasangan yang baru datang dari kejauhan. Loh, kayak kenal, pikir Budi. Budi pun berjalan mendekat ke pasangan itu, meninggalkan Susi dengan Mbah Karno. "Loh, Yok, itu kamu? Yok, Doyok!" teriak Budi. Doyok pun kaget. "Loh, Bos Budi? Aduh Gusti, Bos, gimana kabarnya, Bos?" Langsung dipeluk tuh
Budi oleh si peziarah yang ternyata adalah Doyok dan Wina. Ketika Doyok dan Budi berpelukan, Wina pun terlihat terharu bisa kembali bertemu dengan mantan majikannya dulu. Susi dengan Mbah Karno mencari-cari keberadaan Budi. Melihat suaminya berpelukan dengan seorang lelaki dan ada perempuan di sampingnya, Susi pun mendekat. Kagetlah Susi, ternyata itu adalah Wina dan Doyok yang sudah bertahun-tahun mengikuti mereka dan terpisah karena kerusuhan di bulan Mei 98. Akhirnya dua pasangan mantan majikan dan anak buah ini saling melepas rindu. Sampai-sampai Susi dan Wina meneteskan air mata karena terharu. Mbah Karno mendekat, paham akan situasi, lalu Mbah Karno pun mengajak mereka berempat kembali ke warung tempat Budi dan Susi istirahat tadi. Setibanya di warung, Budi dan Susi memperkenalkan Doyok dan Wina. Mbah Karno pun tersenyum penuh arti selepas mengetahui maksud tujuan Doyok dan Wina datang ke Kemukus. Ternyata Doyok dan Wina belum tahu aturan di Kemukus seperti apa. Selepas mendengar dari Mbah Karno kalau pasangan ritual haruslah bukan suami atau istri sah, akhirnya Mbah Karno pun menyarankan mereka berempat untuk bertukar pasangan. Budi dipasangkan dengan Wina, Susi dipasangkan dengan Doyok. Karena hubungan di masa lalu yang sudah seperti keluarga, mereka pun sudah tak ada rasa canggung. Selepas masalah pasangan terselesaikan, lalu Mbah Karno langsung bergegas mengajak mereka untuk kembali ke Sendang Ontrowulan. Pasangan yang pertama masuk ke Sendang adalah Susi dan Doyok. Tentunya langsung dituntun oleh Mbah Karno. Nah, di sini Mbah Karno yang memang seperti terlibat jaringan dengan para kuncen di Kemukus dulu. Si kuncen pun menyerahkan semua kepada Mbah Karno. Kalau pasangan lain diurus sama juru kunci, kalau pasangan ini itu langsung Mbah Karno yang menuntun. Susi dan Doyok dibawa masuk Mbah Karno ke dalam sendang. Lalu disuruh membuka semua busana mereka dan dimandikan langsung oleh Mbah Karno. Walau awalnya malu-malu, tapi karena terus diperintah Mbah Karno, Susi pun mempercepat menanggalkan semua pakaiannya. Sambil duduk bersila berdoa kepada Dewi Ontrowulan, Mbah Karno menjampi-jampi mereka berdua di setiap guyuran air sendang. Selepas memandikan Doyok dan Susi, Doyok dan Susi keluar dari sendang menunggu. Budi dan Wina lah tiba giliran masuk ke dalam sendang. Ritual yang sama pun dilakukan. Tanpa berbusana sama sekali, Budi dan Wina dimandikan oleh Mbah Karno. Selepas mereka berdua selesai dimandikan, kedua pasangan ini pun dipimpin Mbah Karno langsung menuju ke makam Pangeran Samudro yang terletak di atas Gunung Kemukus. Bergantian dengan para peziarah lain, Mbah Karno memilih mengakhirkan diri menunggu para peziarah selesai ritual di makam Pangeran Samudro. Saat itu, jam 10 malam, selepas para peziarah lain selesai, tibalah giliran pasangan Budi dan si Doyok. Mereka berempat langsung dipimpin Mbah Karno
menemui juru kunci makam Pangeran Samudro. Di situ pun Mbah Karno berbicara dengan Kuncen di sudut makam Pangeran Samudro. Selepas selesai berdiskusi, Mbah Karno menemui kedua pasangan ini. Lalu Mbah Karno berkata, "Nah, sekarang giliran kalian ikuti Simbah ke dalam. Harus duduk berdempetan dengan pasangan ritual masing-masing. Budi, kamu dengan Wina di sebelah sana. Dan kamu Doyok berserta dengan Susi di sebelah sini." Jadi Simbah Karno posisi saat melakukan ritual di makam Pangeran Samudro, dia duduk bersila di tengah. Di samping kanan itu pasangan Budi dengan Wina. Di samping kiri Doyok dan Susi. Hawa pun berubah ketika dupa dinyalakan oleh Mbah Karno. Suasana di makam Pangeran Samudro sepi seketika, hening. Bahkan suara para peziarah yang sudah terlebih dulu selesai, yang tadinya begitu ramai, tidak terdengar lagi di telinga mereka. Cukup lama Mbah Karno melakukan ritual di makam Pangeran Samudro. Sedangkan para pasangan ritual begitu husu terus bermunajat berdoa kepada Pangeran Samudro untuk memberikan kekayaan, memberikan kesuksesan. Hampir 1 jam lamanya para pasangan ini ritual di sana. Lalu Mbah Karno mengakhiri ritual di makam Pangeran Samudro, menuntun keluar Budi dan si Doyok beserta pasangan mereka. Selepasnya keluar dari area makam Pangeran Samudro. "Budi dan kalian semua, tunggulah di sini. Mbah Karno ada perlu dulu dengan juru kunci." "Baik Mbah, kami menunggu di sini saja," ucap Budi. Lalu Mbah Karno pergi menemui juru kunci. 10 menit kemudian, Mbah Karno pun kembali. Lalu, Mbah Karno mengajarkan sebuah mantra yang harus mereka ucapkan sebelum melakukan ritual puncak. Selepas mengajarkan mantra kepada 4 orang ini, sekitar jam 12 malam, di mana ritual puncak dilakukan, Mbah Karno menuntun mereka berempat ke dekat sebuah pohon beringin di samping area makam Pangeran Samudro. Pasangan ini pun diharuskan melakukan ritual bebas di alam terbuka. Yang ternyata ketika sampai di area pohon beringin, pasangan lain pun ada. Sudah asik dengan kegiatan mereka melakukan Awalnya Susi dan Wina begitu risih. Namun Mbah Karno mengingatkan, ritual puncak ini adalah penentuan berhasil atau tidak mereka melakukan pesugihan di Kemukus. Lalu, sebelum para pasangan melakukan ritual bebas, Mbah Karno menyerahkan 2 lembar kain putih. Yang satu diberikan ke Susi, yang satu lagi kepada Wina. "Ini untuk apa, Mbah?" tanya Susi dan Wina. "Ingat, selepas kalian berhubungan badan, gunakan kain putih ini untuk mengelap selang kalian. Dan ingat, selepas hubungan badan di sini, kalian tidak boleh membasuh atau mencuci alat vital kalian. Dan nanti, serahkan kain putih ini kepada Mbah Karno. Apa kalian paham?"
Iya Mbah, kami paham. Lalu Mbah Karno pun meninggalkan mereka berempat. Selepas ditinggalkan oleh Mbah Karno, Budi memilih tepat di bawah pohon beringin. Dia langsung menggelar tikar yang dia sewa dari si pemilik warung sore tadi. Doyok pun melakukan hal sama, cuma agak jauh dari lokasi Budi. Selepas tikar digelar, dengan begitu cepat tanpa rasa malu, Budi menanggalkan pakaiannya diikuti pula oleh Wina. Selepas tak berbusana sama sekali, Budi membakar sebatang dupa, langsung ditancapkan di tanah di sela akar pohon beringin. Lalu Budi dan Wina pun duduk bersila, bermunajat, mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Mbah Karno. Selepas itu, hal aneh pun dirasakan Budi dan Wina. Budi selepas membaca mantra tadi, ketika mencium asap dupa, pikiran Budi, kepala Budi terasa ringan dan seperti melayang-layang. Wina pun mengalami hal yang sama. Lalu ada sesuatu yang terasa hangat masuk lewat ubun-ubun Budi dan Wina. Budi merasa tubuhnya seperti dirasuki sesuatu. Bahkan walau pikiran Budi sadar, tapi Budi tak bisa mengontrol gerakan tubuhnya sendiri. Hal yang sama pun terjadi kepada Wina. Bahkan Doyok dan Susi pun mengalami hal serupa. Selepas itu, Budi dan Wina pun langsung melakukan aksi tunggang menunggang di alam terbuka di bawah pohon beringin tak jauh dari makamnya Pangeran Samudra. Aneh, Budi merasa seperti bukan dirinya sendiri. Stamina Budi dan Wina pun begitu kuat. Bisa kalian bayangkan, dari jam 12 malam terus menunggangi Wina dengan berbagai posisi, dan baru selesai ketika di kejauhan terdengar adzan subuh. Barulah Budi melepaskan tombak pusakanya dari sarung Wina. Mereka berdua pun langsung menggelepar terengah-engah. Wina dengan sigap meraih kain kapan putih pemberian Mbah Karno, langsung mengelap lelehan cairan kehidupan dari alat vitalnya. Dielap oleh kain kapan yang langsung dilipat oleh Wina. Selepas mengumpulkan tenaga, Budi dan Wina kembali mengenakan pakaian mereka, yang ternyata tak lama kemudian Doyok dan Susi pun datang mendekat. Lalu sesuai perintah dari Mbah Karno, mereka berempat langsung menemui Mbah Karno di dekat makam Pangeran Samudro. Lalu kain putih Wina dan Susi serahkan ke Mbah Karno. Mbah Karno pun membawa 2 lembar lipatan kain putih itu kepada juru kunci makam Pangeran Samudro. Budi memperhatikan ketika 2 lipat kain putih diserahkan ke juru kunci langsung meneteskan minyak ke kain itu, lalu berjalan diikuti Mbah Karno menghadap ke makam Pangeran Samudro. 2 lembar kain putih itu pun langsung dijampi-jampi, dirituali di depan makam Pangeran Samudro. Selepas itu, 2 lipat kain putih diserahkan kepada Susi dan Budi. Budi, Susi, bawa lipatan kain putih ini, simpan dengan rapi. Sepulang kalian dari sini, Simbah bisa memastikan
kalian semua lulus dan berhasil, pasti menjadi kaya raya, usaha bangkit kembali berkah ritual di tempat ini. Dan perlu kalian ingat, ini ritual pertama. Masih ada 6 kali ritual lagi. Nanti setiap hari Kamis, malam Jumat Pon, datang ke tempat Mbah Karno. Kita sama-sama datang kembali ke Kemukus, ucap Mbah Karno. Lalu mereka semua kembali ke warung, istirahat, makan, dan selepas itu mereka berempat pun bersama dengan Mbah Karno pulang kembali ke Solo. Di perjalanan, Mbah Karno berpesan, siapapun yang lulus dan berhasil harus menanggung jawab kebutuhan pasangan ritual masing-masing. Singkat cerita, 2 hari selepas ritual di Gunung Kemukus, ada keraguan di hati Susi dan Budi karena belum ada perubahan apapun seperti yang dijanjikan oleh Mbah Karno. Namun siapa sangka sore hari itu Budi dan Susi kedatangan tamu. Salah satu pedagang pakaian di Pasar Klewer yang dulu biasa ngambil barang dari konveksinya Budi, punya utang yang cukup besar. Budi dan Susi pun tak menyangka orang itu datang ke rumah mereka, yang ternyata maksud kedatangan orang itu datang ke rumah Budi dan Susi membayar cash semua hutang-hutangnya. Dan hal seperti itu terus berlanjut. Satu hari bisa 2-3 orang yang datang ke rumah Budi membayar hutang yang beberapa tahun tak dibayar pasca kerusuhan di bulan Mei 98 lalu. Dan dari uang itulah yang bernilai begitu besar, mencapai ratusan juta. Dalam 1 bulan, Budi dan Susi mulai kembali membangun konveksi yang sudah menjadi puing-puing. Dan tentunya mereka berdua tak lupa mendatangi Wina dan Doyok menyerahkan beberapa uang untuk mereka. Singkat cerita, ritual di bulan kedua pun kembali mereka lakukan. Datang hari Kamis ke rumah Mbah Karno, langsung bersama-sama ke Gunung Kemukus, mandi di Sendang Ontrowulan, ziarah ke makam Pangeran Samudro, lalu seperti biasa hubungan badan di bawah pohon beringin. Karena menurut Mbah Karno, lokasi melakukan hubungan badan itu harus di tempat yang sama dan tidak boleh berubah. Hal itu dilakukan. Di bulan ketiga, konveksi sudah dibangun, bahkan sudah mulai kembali berjalan. Doyok dan Wina kembali diminta tinggal di konveksi. Pesanan order berdatangan begitu banyak, sampai-sampai Budi dan Susi kewalahan mendapatkan pesanan yang begitu membludak. Bahkan hasil produksi konveksinya bukan hanya disebar di daerah Solo saja, merambah sampai ke daerah Jawa Barat. Budi dan Susi pun kembali bangkit. Bahkan harta kekayaan yang mereka punya, yang mereka miliki, berlipat-lipat lebih banyak sebelum kerusuhan di bulan Mei. Namun siapa sangka, ternyata Budi, Susi, dan Mbah Karno sudah merancang sesuatu yang berhubungan dengan Wina dan Doyok. Mestinya 8 kain putih yang dilipat dan dimantrai itu dimiliki oleh mereka masing-masing.
Yang satu oleh pasangan Budi dan Susi, yang satu oleh Wina dan Doyok. Tapi oleh Simbah Karno, karena mendapat uang yang begitu banyak dari Budi, kain itu hanya diberikan ke Budi dan Susi. Wina dan Doyok tak dapat apa-apa. Maka yang berhasil hanyalah Budi dan Susi. Lalu di bulan kelima pasca ritual di Gunung Kemukus, saat itu Budi dan Susi sengaja pergi keluar kota. Wina sudah masuk ke dalam skenario yang diatur Budi, Susi, dan Mbah Karno. Malam itu, Budi sedang liburan di luar kota dengan Susi dan anaknya. Di konveksi, Wina dan Doyok terlibat pertengkaran yang begitu hebat. Karena Wina merasa cemburu dan merasa dihianati oleh Doyok. Di belakang Wina, tanpa sepengetahuan Wina dan Budi, Doyok dan Susi terus melakukan perselingkuhan, melakukan hubungan badan di beberapa hotel, motel, dan termasuk di rumah kediaman sang majikan ketika Budi tak berada di tempat. Hal itu Wina ketahui atas laporan salah satu karyawan Budi yang sempat memergoki Doyok dan Susi melakukan hubungan badan. Doyok pun tak berkutik karena memang selepas ritual pertama di Kemukus, Doyok begitu menikmati, mendapat kenikmatan lebih dari Susi majikannya daripada pelayanan Wina sang istri. Dan malam itu pun Wina menggugat cerai Doyok. Doyok yang ikut terpancing amarah pula langsung menjatuhkan talak 3 kepada Wina. Yang tanpa Wina sadari, semua itu adalah skenarionya Budi. Sengaja menyuruh Susi untuk terus melakukan hubungan badan dengan Doyok. Singkat cerita, 2 hari kemudian Budi dan Susi pun pulang. Dia mendapati Doyok sudah tak ada di rumah itu. Hanya Wina yang sendirian dengan sorot mata seperti orang tak punya semangat hidup. Lantas Budi pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Wina dan Doyok. Ketika mendengar kalau Wina sudah menggugat cerai, bahkan Doyok menjatuhkan talak 3 kepada Wina, Budi dalam hati pun tersenyum. Lantas selanjutnya, Susi berhenti melakukan ritual di Kemukus. Hanya Budilah yang melanjutkan sampai 7 kali ritual bersama dengan Wina. Awalnya Wina marah dengan Susi. Namun selepas dijelaskan oleh Mbah Karno kalau Susi dikendalikan oleh sosok Dewi Ontrowulan, Wina pun legowo. Namun Wina meminta kepada Budi agar jangan sampai mencampakkan dirinya. Budi pun dengan senang hati menyetujui. Terlebih si Wina ini begitu cantik, khas orang-orang pribumi. Dan selepas 7 kali menyempurnakan ritual di Gunung Kemukus, Budi pun menjadikan Wina sebagai istri simpanannya. Setiap bulan Wina dijatah untuk uang bulanan dan semua keperluan. Berapa juta pun yang Wina minta selalu Budi berikan. Dan tentunya Wina menjadi tempat penyaluran nafsunya Budi. Itu semua pun direstui oleh Susi. Lalu Wina ditempatkan di sebuah rumah di tengah kota Solo waktu itu. Namun, selepas bertahun-tahun, konveksi sudah semakin besar. Usaha Budi dan Susi sudah merambah ke bidang lain. Mereka semua hidup bergelimang harta.
Wina hanya mendapat jatah untuk hidup saja. Makin lama, Wina mulai merasa kecewa karena jatah bulanan yang biasanya sampai puluhan juta, pelan-pelan setiap bulan mulai dikurangi oleh Budi dengan berbagai alasan. Namun Wina hanya bisa pasrah karena Doyok mantan suaminya entah kemana. Bahkan menurut kabar Doyok sudah menikah pula. Wina pun hanya menghabiskan hidup menjadi istri simpanan Budi. Namun siapa sangka, setelah puluhan tahun menjadi simpanan Budi sebagai rekan ritual di Kemukus, Wina pun akhirnya ditendang oleh Budi. Diputuskan hubungan, tak pernah lagi mendapat saluran uang dari Budi ataupun Susi. Disitulah titik kekecewaannya Wina. Sedangkan Budi di tahun 2015 akhirnya mati terkena serangan jantung. Namun anehnya, tidak berpengaruh ke usaha yang Budi dan Susi miliki. Namun Wina sempat mendengar dari salah satu kerabat pernah berkata kepada Wina, kalau tanpa sengaja ketika main ke Gunung Kemukus, saudaranya Wina melihat anak dari Budi dan Susi berziarah ke Gunung Kemukus. Pahamlah Wina, pantas harta yang dimiliki almarhum Budi dan Susi masih tetap bertahan dan berkembang hingga saat ini. Ternyata ritual ke Kemukus diteruskan dan dilanjutkan oleh anak dari Budi dan Susi. Wina pun karena kecewa dicampakkan oleh Budi. Akhirnya Wina pun menceritakan sumber harta kekayaan yang dimiliki Budi dan Susi kepada salah satu saudaranya. Dan saudara Wina inilah yang berbagi kisah tentang sang Bude yang beberapa tahun lalu meninggal dunia, yang mengungkap rahasia kelam pemilik perusahaan konveksi yang cukup besar, orang kaya konglomerat di Solo sana, yang ternyata sumber kekayaan yang dimilikinya berasal dari ritual sesat di Gunung Kemukus sana. Dan buat baraya KMS semua dimanapun kalian berada, tolong sebarkan, beritakan kepada para saudara, tetangga, kerabat, teman. Gunung Kemukus adalah tempat pusaranya Pangeran Samudro, orang suci, seorang pendakwah agama Islam, murid Kanjeng Sunan Kalijaga yang mulia. Sebarkan kalau tempat itu bukan tempat pesugihan. Kalau datang ke Kemukus, cukup berziarah dan mendoakan almarhum Pangeran Samudra. Jangan diiming-iming intrik mencari pesugihan. Karena sisi gelap pesugihan di Gunung Kemukus adalah murni tipu daya iblis, tipu daya setan dari golongan jin lewat wakil-wakil mereka, manusia-manusia laknat yang menyesatkan umat manusia. Bersihkan Gunung Kemukus dari hal-hal seperti itu. Jadikan Kemukus sebagai tempat wisata, tempat adanya situs sejarah, jejak peninggalan masa lalu. Anak Prabu Brawijaya kelima, Pangeran Samudra, muridnya Sunan Kalijaga.